Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana sih mungkin nggak kita ganti sistem air conditioner yang konvensional yang menggunakan kompresor dengan menggunakan sistem termoelektrik dan apa impact-nya atau apa akibatnya kalau kita ganti. Oke, saya akan mulai dulu dari sini. Ya, biasanya kita gunakan saat ini yang paling banyak digunakan untuk sistem AC di rumah-rumah, bahkan perkantoran juga kadang-kadang menggunakan AC split seperti ini. AC split seperti ini menggunakan prinsip sistem refrigerasi kompres uap yang dia punya kompresor, kondenser, katup ekspansi, dan evaporator. Nah, sekarang apakah kita mungkin nggak nih kalau kita ganti sistem AC yang seperti ini dengan model pendingin seperti ini? Jika memang kita mungkin, gitu ya, butuh berapa banyak modul yang dibutuhkan? Ini dibutuhkan ya. Kemudian kalau kita ganti ke sistem termoelektrik, konsumsi listriknya bagaimana? Apakah lebih boros atau lebih hemat? Nah, kita akan bahas itu. Saya akan mulai dari estimasi kasar aja di video ini dengan menggunakan yang namanya COP. COP itu atau dalam bahasa Inggrisnya ya Coefficient of Performance. COP ini adalah salah satu parameter yang menunjukkan seberapa baik kinerja dari sebuah sistem pendingin. Nah, semakin besar nilai COP maka semakin besar performansinya, semakin baik lah gitu. Nah, secara definisi COP itu adalah hasil yang dimanfaatkan dibagi sesuatu yang diberikan ke sistem. Dalam hal ini, untuk air conditioner yang ada di kebanyakan ya di Indonesia itu kita menggunakan sebagai pendingin. Artinya yang dimanfaatkan itu kalori yang diserap oleh sistem pendingin tersebut. Nah, AC itu kalori yang diserap sebesar apa? Sebesar kapasitas AC-nya. Nah, sedangkan pembaginya adalah sesuatu yang kita berikan ke dalam sistem AC tersebut. Dalam AC kita memberikan daya listrik ke situ, ongkosnya lah, ongkos kita dapat efek pendinginan karena kita memberikan listrik ke sistem tersebut. Nah, besaran COP minimum yang diperbolehkan itu adalah 2,6. Ini adalah standar nasional Indonesia. Jadi kita anggap aja di sini 2,6. Padahal kalau kita lihat di AC-AC yang sudah ada di pasaran itu bisa sampai 3 sampai 4 nilainya. Jadi untuk estimasi kasar ya, ini kan estimasi kasar. Anggap aja lah yang AC yang kurang bagus lah di pasaran yang masih cuma 2,6 COP-nya. Nah, berarti kita bisa cek nih, misal saya punya AC dengan kapasitas setengah PK, itu kan kira-kira 5.000 BTUH ya, British Thermal Unit per hour. Sedangkan kalau kita rubah ini dalam bentuk listrik, dalam bentuk watt, jadi 5.000 BTUH itu kira-kira sama dengan 1,46 kilowatt thermal. Ya, ini konversinya lah ke satuannya. Jadi ada kapasitas AC atau kalori yang diserap oleh sistem AC kita itu sekitar 1,46 kilowatt. Nah, kalau misalnya dengan kapasitas AC 1,46 dan COP 2,6 kita bisa estimasi nih AC yang seperti ini itu kira-kira berapa sih eh, listrik yang digunakannya gitu. Kita bisa hitung dapatnya 0,561 kilowatt listrik. Dapat dari mana ini? Dapat dari sini nih. Kita tulis aja ya di sini COP itu kan sama dengan kapasitas AC. Kapasitas AC-nya berapa? 1,46 kilowatt. Nah, kemudian dibagi dengan listriknya kan, power elektrik gitu ya. Saya pakai PL gitu ya. Sama dengan berapa COP-nya? COP-nya itu kan 2,6. 2,6 berarti listrik yang dibutuhkannya itu adalah 1,46 kilowatt dibagi dengan 2,6. Ya, ini kira-kira 0,561 kilowatt listrik ya, elektrik gitu. Oke, ini estimasi kasar kalau kita menggunakan AC konvensional yang seperti ini. Ini kurang bagus sebenarnya. Kalau di pasaran jauh lebih bagus dibanding ini. Sekarang kita beralih ke modul termoelektrik gitu ya. Oke.
Modul kita anggap aja ya, modul yang kita pakai adalah TIC 12706. Kalau kita lihat di datasheet-nya, Anda bisa lihat ya, di-download aja di PDF-nya, itu maksimum kapasitas pendinginannya itu adalah 57 watt. Kita bisa bandingkan di sini kita butuh 1,46 kilowatt gitu. Tapi satu modul aja itu cuma 57 watt dan ini adalah kapasitas maksimum. Kapasitas maksimum itu ada kondisinya, yaitu suhu sisi panas dan suhu dinginnya tidak beda gitu, sama lah. Itu kita bahas di video yang lain nanti ya, kapan-kapan. Yang jelas ini maksimum, kita anggap aja ini terbaiknya lah 57 watt. Nah, kalau misalnya kita asumsikan satu modul itu 57 watt thermal, ya, maka kita bisa mendapatkan efek pendinginan sebesar 1,46 kilowatt ini kalau kita menggunakan 26 modul. Dapat dari mana 26 modul ini? Dapat dari ya tadi, misalnya N itu banyaknya itu ya, banyaknya modul ya, berarti kita bagi aja nih. Kita butuhnya kan 1,46 kilowatt kan, 1,46 kilowatt. Sedangkan untuk satu modul aja kita butuh untuk satu modul aja kita hanya dapat kapasitas pendinginan 57 watt. Berarti kan ini kan 0,057 watt kilowatt gitu. Artinya ini kira-kira kita butuh sekitar ya 25, kalau kita hitung detailnya 25,6 buah modul. Tapi kan kita nggak mungkin membeli 0,6 buah modul kan. Jadi ini kita bulatkan ke atas 26 modul. Nah, cukup banyak kan gitu ya. Ini baru dari sisi jumlah jumlah modul yang kita harus gunakan gitu ya. Belum lagi nanti kalau kita gunakan 26 modul, berarti kita harus menyiapkan power supply yang bisa mengalirkan arus yang cukup besar kan 26 modul. Nah, kemudian dari listrik yang kita butuhkan berapa? Anggap aja kita tipikal ya, tipikal dari COP dari tipikal COP tipikal dari pendingin termoelektrik itu adalah 0,3 sampai dengan 0,7. Tipikal itu biasanya ya, rata-rata lah ya. Anggaplah kita gunakan yang 0,7 yang paling bagusnya. Nah, berarti kalau kita ingin menghitung berapa listrik yang digunakan, kan kita bisa persamaan tadi ya, COP itu adalah cooling capacity, ya cooling capacity dibagi dengan electrical power ya, electrical power. Nah, kita anggap aja COP-nya 0,7 yang paling bagus. Sama dengan cooling capacity-nya, kita ingin membuat dapatnya 1,46 kilowatt cooling capacity-nya. Ini 5000 BTU ya, 0,5 PK lah. Kilowatt. Dibagi berapa nih electrical power-nya? P elektrik gitu ya. Maka bisa kita hitung P elektriknya itu adalah 1,46 dibagi 0,7. Nah, ini kira-kira 2,08 kilowatt. Jadi Anda bisa kira-kira nih kita butuh 26 modul dan butuh listrik 0,08 kilowatt. Sedangkan kalau kita gunakan AC konvensional, ya ini kita cukup butuh satu unit dan listriknya pun nggak besar gitu, 0,561 gitu. Seperempat kali lipatnya lah gitu, seperempatnya kita gunakan listriknya, lebih hemat. Belum lagi nanti kita harus menyusun kalau kita pakai termoelektrik ya komponen-komponen lainnya kan kita butuh juga. Oke, dalam hal ini kita coba simpulkan ya. Pertama, termoelektrik dapat menggantikan AC konvensional. Iya, oke gitu. Tapi listrik yang digunakannya jauh lebih besar. Ya, tadi saya jelaskan, dan modul yang digunakan juga tidak sedikit, dari 26 buah. Nah, ini estimasi kasar, kita gunakan 26 buah ya. 25 sampai 26. Setara dengan 0,5 PK. Nah, jadi dengan teknologi pendingin termoelektrik saat ini, ya lebih baik untuk AC kita tidak gunakan sistem termoelektrik, tapi gunakanlah konvensional dulu. Nah, kapan kita gunakan termoelektrik ya? Untuk keperluan lainnya. Nah, termoelektrik itu punya kelebihan, itu sistemnya compact, kecil gitu. Kita bisa gunakan untuk membuat sistem pendingin yang kecil, kemudian portable, karena itu tidak butuh kompresor. Jadi kalau kita ingin ya cool box untuk
untuk vaksin misalnya, itu bisa kita buat. Dan itu kita susah tuh untuk menggantikannya dengan kompresor, karena kompresor itu yang skala kecil aja itu cukup berat lah gitu ya. Nah, ini perhitungan ini dengan catatan ya, pertama hasil estimasi yang kita bahas tadi itu dengan asumsi terbaik termoelektrik, tadi ya COP-nya 0,7 dan asumsi buruk AC konvensional, ya sesuai standar bawah di SNI. Nah, sehingga jika dilakukan analisis secara lebih detail, maka akan jauh lebih boros sebenarnya. Mungkin bukan 26, tapi misal jangan-jangan 50 buah. Yang jelas tidak mungkin lebih kecil yang dibutuhkan dari 25 buah. Ini yang terbaiknya seperti inilah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.